Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pelajaran nahwu untuk kelas 9, pertemuan ke-6 secara daring. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, terlebih dahulu kita mengingat kembali pelajaran yang telah disampaikan. Bahwa pelajaran nahwu ini objeknya adalah tentang al-kalimah. Al-kalimah ada 3 macam, ada yang berupa isim, ada yang berupa fi'il, dan ada yang berupa huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Kemudian al-kalimah itu juga terbagi lagi menjadi 2 macam ditinjau dari akhirannya, yaitu ada yang disebut al-bina. Apa itu al-bina? Al-bina adalah tetapnya akhiran suatu kata pada satu kondisi. Seperti contohnya huwa, huruf wawunya selalu berharokat fathah dan dia tidak berubah-ubah. Nah, kata yang akhirannya tetap seperti ini dinamakan mabni. Kemudian ada juga disebut al-i'rab, yaitu perubahan yang terjadi di akhiran suatu kata. Contohnya seperti Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Ya, jadi perubahan yang terjadi di akhiran kata dan kata yang akhirannya berubah dinamakan mu'rab. Nah, kemudian ya, kita sudah pelajari juga bahwa isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il juga ada yang mabni, ada yang mu'rab. Dan harfun atau huruf semuanya mabni. Baik, nah ini ya sebagai mukadimah pelajaran kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu fi'il yang selalu mabni, yaitu fi'il madhi. Tentu kita masih ingat bahwa fi'il madhi itu jumlah tasrifannya semuanya ada 14 atau sejumlah dhamir, mulai dari huwa, huma, hum, dan seterusnya sampai nahnu. Kemudian yang menjadi patokan di sini adalah lam fi'il atau huruf yang menempati posisi lam pada fa'ala. Ya, ingat itu patokannya adalah lam fi'il. Misalkan kata ba, lam fi'ilnya adalah huruf ba. Nasoro, lam fi'ilnya adalah huruf ro. Istaghfaro, lam fi'ilnya adalah huruf ro juga, karena polanya adalah istaf'ala. Ya, jahada, lam fi'ilnya adalah huruf dal, karena polanya adalah fa'ala. Qala, lam fi'ilnya adalah huruf lam, ya, huruf ketiga. Ya, kana, lam fi'ilnya adalah huruf nun, dan seterusnya. Ya, nah itu yang akan menjadi patokan pembahasan kita. Ya. Oke, perhatikan kaidahnya. Kaidah nomor 34. Al-fi'lul madhi yubna 'alal fathi. Fi'il madhi itu mabninya itu menggunakan fathah. Ya. Nah, ini fathah di atas lam fi'il tentu maksudnya. Illa idza tasalat bihi wawul jamaah fayubna 'ala dhammi. Kecuali apabila tersambung dengan fi'il madhi itu wawul jamaah, wawu yang menunjukkan kepada dhamir hum, fayubna 'ala dhammi, maka dia mabninya menggunakan dhammah. Oke. Awit tasalat bihi ta'ul mutaharrikatu, atau bila tersambung dengan fi'il madhi itu ta yang berharokat
au nunun niswati atau nun niswah, nun yang menunjukkan kepada jamak perempuan, au na ad-dalatu 'alal fa'il atau na yang menunjukkan kepada pelaku fayubna 'alas sukun. Maka fi'il madhi itu mabninya disukunkan. Kita urai kaidah ini pada slide berikut ini. Al-fi'lul madhi, ya, fi'il madhi itu mabniun ala, ya, dibina, ya, mabninya itu ada 3 kondisi. Ya, ada yang nanti difathahkan, ada yang didomahkan, dan ada yang disukunkan. Dan ini semuanya harokat fathah dhamma sukun ini adalah harokat lam fi'ilnya. Kapan fi'il madhi itu difathahkan lam fi'ilnya? Pertama, idza lam yattasil bihi syai'un. Apabila tidak bersambung dengan apa-apa setelahnya, dengan huruf apapun. Ya. Seperti contohnya nazalal mataru. Perhatikan kata nazala dia tidak tersambung dengan huruf lain. Ya. Sarol gubaru. Saro itu juga adalah fi'il madhi. Mana lam fi'ilnya? Lam fi'ilnya adalah huruf ro dan dia difathahkan. Kenapa? Karena tidak tersambung dengan huruf apapun. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, idza tasalat bihi aliful itsnain. Apabila fi'il madhi ini, ya, tersambung dengan alif yang menunjukkan kepada 2. Ya, contohnya al-waladani la'iba. La'iba fi'il mudhari, lam fi'ilnya adalah ba dan dia difathahkan. Kenapa? Karena tersambung dengan aliful itsnain. Alif itsnain ini adalah domir yang menunjukkan kepada 2, pengganti dari domir huma. Oke. Yang ketiga, idza tasalat bihi ta'ut ta'nitsis sakinah. Apabila tersambung dengan fi'il madhi itu tak ta'nis sakinah. Ya, contohnya seperti Aisyatu zahabat. Lam fi'ilnya adalah huruf ba dan dia difathahkan. Kenapa? Karena dia tersambung dengan ta'ut ta'nis sakinah. Ta yang menunjukkan kepada perempuan, 1 orang. Nah, ini kondisi mabni yang pertama, mabniyun alal fathi. Yang kedua, al-fi'lul madhi mabniyun ala dhammi. Fi'il madhi ini selalu didomahkan apabila idza tasalat bihi wawul jamaah. Apabila dia tersambung atau bersambung dengannya wawu jamaah. Apa itu wawul jamaah? Wawul jamaah adalah wawu pengganti domir hum. Contohnya seperti al-auladu la'ibu. Wawul jamaahnya adalah wawu yang terletak setelah huruf ba. Huruf ba itu adalah lam fi'il dan dia didomahkan. Kenapa didomahkan? Karena setelahnya ada wawul jamaah. Ar-rijalu safaru. Ya, orang-orang bersafar. Nah, sama juga. Ya, fi'il madinya adalah safaru. Ro-nya didomahkan. Kenapa? Karena bersambung dengan wawul jamaah. Nah, ini kondisi mabni yang kedua. Dan kondisi mabni yang ketiga, al-fi'lul madhi mabniun ala sukun. Ya, fi'il madhi itu mabniun ala sukun. Pertama, idza tasalat bihi ta'ul mutaharrikah. Apabila tersambung dengan fi'il madhi tersebut, ta yang berharokat. Contohnya seperti fatahtul kitaba. Mana ta yang berharokatnya? Ta yang berharokatnya adalah tu. Ya. Dan huruf ha, nah ini disukunkan. Ya, karena dia lam fi'ilnya. Kenapa huruf ha ini disukunkan? Karena bersambung dengan ta yang berharokat, yaitu tu yang terletak setelahnya. Ahsanta ilan nasi. Ya. Ahsanta, lam fi'ilnya adalah nun.
dan nunnya disukunkan. Kenapa? Karena tersambung dengan ta yang berharokat. Anta, ya, engkau. Kondisi yang kedua, fi'il madhi disukunkan idza tasalat bihi nunun niswah. Apabila tersambung dengannya nun niswah, nun yang menunjukkan kepada perempuan. Contohnya al-banatu ta'allamnal hiyakata. Ta'allamna, lam fiilnya adalah huruf mim dan dia disukunkan. Kenapa? Karena bersambung dengan nun. Ya, al-banatu, anak-anak perempuan itu belajar. Ta'allamna. Oke, al-fatayatu rottabnal ma'idata. Rottabna, baknya disukunkan. Kenapa? Karena bersambung dengan nun niswah. Kondisi yang ketiga, disukunkan apabila idza tasalat bihi na ad-dalatu 'alal fa'il. Na yang menunjukkan kepada pelaku. Contohnya kharajna ilal huquli. Kharajna, jimnya disukunkan. Kenapa? Bersambung dengan na, ya. Artinya kharajna, kami telah keluar ke ladang. Qatafnal azhara, fa-nya disukunkan karena bersambung dengan na yang menunjukkan kepada pelaku. Kami telah memetik. Fahimtum? Ayyuhat talabah, setelah kita mempelajari ahwal bina al-fi'lil madhi, maka kita sekarang akan mencoba untuk menguji pemahaman kita melalui teks berikut ini. Perintahnya adalah ayyin fil ibaratil atiyati al-af'al al-madiyata al-mabniyata 'alal fathi wal mabniyata 'alad dhammi wal mabniyata 'alas sukun wa bayyinis sababa fi dzalika. Tentukan pada teks berikut ini fi'il madhi yang mabniun 'alal fathi, mabniun 'alad dhammi atau mabniun 'alas sukun. Dan terangkan sebabnya. Kharajtu minal manzili 'asran fasadafani fit tariqi thalathatu ghilmanin araftuhum wa arafuni faqtarahtu 'alaihim an nazura hadiqatal hayawani faqabilul fikrata wa farihu biha thumma sirna jami'an ilaiha fadakhalnaha wa syahadna ma fiha min anwa'it tayri wa sunufil hayawani wa ba'da sa'ataini qadainahuma hunalika ada kullun minna ila ahlihi mamlu'an bin nasyati was sururi. Saya bantu terjemahkan. Kharajtu minal manzili asran. Aku keluar dari rumah di waktu asar. Fasadafani fit tariqi thalathatu ghilmani. Tiba-tiba bertemu denganku di jalan 3 orang pemuda. Araftuhum, aku kenal mereka, wa arafuni, dan mereka mengenal aku. Faqtarahtu alaihim an nazura hadiqatal hayawan. Aku mengusulkan kepada mereka untuk berkunjung ke kebun binatang. Faqabilu al-fikrata. Maka mereka menerima ide ini. Wa farihu biha, dan mereka senang. Tsumma sirna jami'an. Kemudian kami semua berjalan ilaiha, ke kebun binatang tersebut. Fadakhalnaha wa syahadna ma fiha. Kemudian kami masuk ke dalamnya dan menyaksikan apa yang ada di sana. Min anwa'it toiri wa sunufil hayawani. Dari bermacam-macam burung dan berjenis-jenis hewan. Wa ba'da sa'ataini qadainahuma hunalika. Dan setelah 2 jam kami habiskan waktu di sana, ada kullun minna, semua atau setiap orang dari kami kembali ila ahlihi, ke keluarganya, mamlu'an bin nasyati was sururi, dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Nah, silakan ya sesuai perintahnya, dan nanti tugasnya kalian tuliskan di buku tugas kalian. Ya, kemudian boleh dikirimkan tugas tersebut melalui email ke alamat yang nanti akan dituliskan.
Ya, nanti bisa kalian baca di materi ini. Tapi demikian pelajaran kita pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.